Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dapur DH, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sahabat Dapur DH selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah tentunya. Baik sahabat Dapur DH, kali ini kita akan uh, membuat sesuatu yang simpel untuk dijadikan sambal ya. Kali ini sahabat Dapur DH lihat sendiri, ini aku lagi masak nasi ya. Kemudian nasinya ini airnya udah mendidih. Nah, kali ini eh, kita buat sesuatu yang simple berupa sambal, yaitu sambal lado khas Padang. Kita akan mengukus sambal lado ini nantinya setelah nasi ini mendidih. Nama sambal ladonya sambal lado hijau ya, sambal lado hijau pirik ala Dapur DH. Ini sudah saya siapkan ya. Sudah saya siapkan kukusan pengukus untuk mengukus yang kita butuhkan nanti. Ini sudah dialasi daun pisang ya. Nah, apa saja yang kita butuhkan sahabat Dapur DH untuk membuat sambal lado hijau pirik ala Dapur DH? Ini dia. Kita butuh cabai hijau ya. Ini ada 10. Kemudian lagi ada bawang merah 8 siung. Lebih juga boleh ya. Kemudian ada asam kasturi atau limau kasturi ya, 2 buah. Nah, nanti saya akan mengukus sayurnya berupa 1 buah terong ungu yang bulat ya. Kemudian ada buncis nantinya. Nah, ini akan jadi sesuatu yang simpel, nasi masak, kemudian sambal lado hijau piriknya nanti juga masak, akan kita pirik. Oke. Nah, ini akan kita persiapkan masuk, kita susun di tempat kukusannya. Ini cabai hijaunya karena panjang-panjang akan kita potong 2 ya. Kemudian nanti kita butuh sedikit teri rebus yang sudah kita buang kepalanya, sudah kita cuci. Teri rebus secukupnya. Kalau lebih dari ini juga boleh ya sahabat. Tentunya nanti ada garam, tomat, dan kalau sahabat ingin memakai asamnya lebih juga boleh. Baik sahabat Dapur DH, ini sudah mendidih kan airnya, nasinya. Sementara nasi ini mendidih, kita akan susun perlengkapan atau bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat sambal lado hijau pirik ya. Ini cabenya kita potong 2 karena panjang ya. Kita susun di tempat yang untuk dikukus. Ya, kita geser biar kelihatan. Kita geser. Ya, ini. Ini sudah kita potong 2 ya sahabat, cabenya karena panjang-panjang. Ya. Kemudian buncisnya juga kita potong 2. Panjang-panjang buncisnya. Langsung sebagai sayur ya. Ini kita alas dengan daun supaya tidak menetes airnya di nasi nantinya. Kalau untuk bawangnya terserah sahabat ya, karena ada yang suka banyak bawang, ada yang sekedarnya saja.
Ya, ini selesai. Kemudian kita taruh bawangnya di tengah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 siung bawang. Ini ada terong ungu yang bulat. Kita belah 4 ya, supaya muat. Kita susun di sini. Nah, ini kita maunya tomatnya hijau, tapi nggak ada tomat hijau. Kita masukkan separuh, setengah dari buah tomat saja. Kita taruh di sini. Kemudian ini teri juga langsung kita masukkan ya. Nah, ini dia sahabat dapur dia sudah kita susun. Cabai hijaunya, bawang merah, ada sayurnya berupa buncis, kemudian terong ungu, dan ini ada terinya sudah kita masukkan, ada setengah buah tomat merah. Maunya tomat hijau karena cabainya cabai hijau ya. Nah, asam kusurinya nanti ya. Ini kalau muat bisa kita tambahkan di sini 1 buah telur. Ya. Kita coba ya sahabat, kalau muat. Kita ambil 1 buah telur yang sudah dibersihkan. Oke, kita coba letak 1 buah telur. Jadi nanti kita komplit ya. Komplit masakan kita jadinya. Ya. Ini nasi sudah mendidih kayak gini. Kita akan letakkan kukusannya. Ya. Bentar. Kita masukkan. Nah, kita tutup. Kita tunggu sampai semua yang kita kukus tadi dan nasinya matang ya sahabat. Yuk. Baik sahabat dapur Dihang, kita lihat apakah yang sudah kita kukus sudah matang. Bismillah. Ternyata sudah matang semua. Kita akan angkat yang kita kukus tadi. Ya. Panas. Nasinya juga sudah matang. Oke. Ini kita tutup. Dan kita akan menyelesaikan membuat sambal lado piria. Oke. Kita ambil cabenya, tomatnya yang akan kita ulek ya. Kita taruh di sini.
kita ambil semua, cabai, bawang, dan tomatnya tadi udah, masih ada tomatnya. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Ini ada garam 1 sendok teh, kita campur. Terus kita piriak namanya nih. Kalau bahasa Indonesianya diulek di dalam mangkok. Kalau di orang Minang bilang dipiriak. Makanya nama sambal lado hijaunya sambal lado piriak. Ya. Dari dekat ya sahabat. Nah. Hasilnya nanti tidak halus, tidak halus banget. Kalau halus nggak enak juga ya. Ini. Panas sahabat, taruh di bawah aja ya. Kemudian kita ambil terinya. Kita aduk lagi, kita piriak lagi dengan terinya. Kemudian kita masukkan jeruk kasturi. Dua buah ya, kita saring saja. Bijinya di sini, telapak tangan. Harum jeruk kasturinya itu untuk sambal lado enak ya sahabat, wangi sekali. Oke, kita aduk lagi. Nah, sahabat dapur DH, ini selesai sudah ya. Sambal lado hijau piriak ala dapur DH-nya. Ini sambal lado hijau piriak ya. Ini sayuran dan ada proteinnya. Kita akan plating ini sesaat lagi. Oke sahabat. Sahabat dapur DH, selesai sudah masakan dari dapur DH kali ini, yaitu sambal lado hijau piriak ala dapur DH. Membuatnya praktis ya, cara memasaknya pun praktis, bahannya mudah didapat. Ini sudah satu perangkat, ada protein, ada vitamin ya, dan ada karbohidratnya.
Baik sahabat, silahkan praktekkan untuk makan siang nanti. Resep yang keluar dari channel Dapur DH ini yaitu sambal lado ijo piria ala Dapur DH. Ini kelihatan sekali terinya yang sudah dimasak bersamaan dengan semua bahan dan bumbunya. Ini telur tadi yang kita rebus satu buah, satu butir, ada terung ungu dan sayurnya buncis. Bagaimana sahabat? Silahkan praktekkan cara membuat sambal lado hijau piria ala Dapur DH ya. Kami tunggu like, subscribe, share, serta komentar dari sahabat Dapur DH semua. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah. Terima kasih atas perhatiannya sahabat Dapur DH. Kita bertemu kembali di hari-hari berikutnya, tentunya dengan menu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.